Assalamualaikum teman-teman, adik-adik, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat. Hari ini kita dengar kisah Nabi Ayub alaihi salam, kisah sabar yang luar biasa. Dahulu, Nabi Ayub hidup di wilayah yang subur di pinggir gurun. Allah beri beliau keluarga, rezeki, dan ketenangan. Di rumah, Nabi Ayub mengajarkan keluarganya untuk taat dan bersyukur. Hati yang dekat dengan Allah membuat rumah terasa damai. Nabi Ayub juga senang membantu orang miskin. Beliau memberi dengan lembut, tanpa merendahkan. Saat sendirian, beliau sering berdoa dan memuji Allah. Nikmat tidak membuat beliau lupa. Kisah Nabi Ayub Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 83-84 dan surah Shad ayat 41-44. Hari-hari mereka tenang, namun Allah menguji hamba-hambanya yang dicintai agar derajatnya naik. Kadang, bisikan putus asa datang pelan-pelan, tapi orang beriman belajar untuk tidak menyerah. Suatu hari, langit menggelap dan angin kencang berembus. Ujian pertama seperti akan datang. Musibah merusak sebagian harta dan hasil panen. Tapi Nabi Ayub tidak marah kepada takdir Allah. Di tengah hujan, Nabi Ayub tetap tenang dan ridho. Beliau yakin Allah Maha Bijaksana. Ujian berlanjut, ternak berkurang, pekerjaan makin berat. Namun iman Nabi Ayub tetap teguh. Istri Nabi Ayub juga diuji. Ia tetap sabar, menjaga adab, dan bertawakal kepada Allah. Sebagian orang mulai bergunjing dan berprasangka, padahal ujian bukan tanda Allah membenci. Nabi Ayub berdoa dengan sangat sopan. Ya Rob, aku ditimpa kesusahan dan Engkau Maha Penyayang. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Lalu datang ujian yang sangat berat bagi keluarga Nabi Ayub. Terjadi musibah besar dan hati beliau sangat sedih. Nabi Ayub bersedih seperti manusia, tapi beliau tidak berburuk sangka kepada Allah dan tetap bersabar. Di malam sunyi, Nabi Ayub kembali mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada manusia. Hari berganti hari, ujian terasa panjang. Sabar itu bukan sebentar, sabar itu bertahan dalam ketaatan. Kemudian, Nabi Ayub diuji dengan sakit yang melemahkan tubuh, namun lisannya tetap berzikir. Istrinya setia merawat beliau, menyiapkan air dan kebutuhan. Ia melayani dengan ikhlas karena Allah. Sebagian orang menjauh karena takut dan tidak mengerti, tapi Nabi Ayub tidak membalas dengan keburukan. Bisikan putus asa itu nyata, namun zikir dan doa membuat hati menjadi kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ujian paling berat bisa menimpa para nabi. Ujian bisa menjadi jalan kebaikan dan penghapus dosa. Istri Nabi Ayub bekerja dengan cara yang halal untuk bertahan hidup. Mereka menjaga kehormatan meski keadaan sulit. Saat sakit terasa berat, Nabi Ayub tetap memuji Allah. Beliau tidak berkata buruk tentang Robnya. Kadang Nabi Ayub ingin berdiri, tapi tubuhnya lemah. Namun beliau menahan keluh kesah yang tidak baik. Istrinya mengambil air dari jauh dengan tenaga yang tersisa. Ini pelajaran tentang kesetiaan dan tawakal. Orang-orang lewat dan menghindar, tapi Nabi Ayub memaafkan dan tetap mendoakan kebaikan. Adik-adik, sabar itu bukan lemah, sabar itu kuat karena menahan diri untuk tetap taat. Nabi Ayub pernah kaya, lalu menjadi miskin, tapi imannya tidak berubah, tetap tunduk kepada Allah. Allah menyebut kisah doa Nabi Ayub juga di surah Shad. Allah mendengar rintihan hambanya yang sabar. Istri Nabi Ayub pun berdoa dengan hati yang lelah namun yakin. Kalau susah, kita kembali kepada Allah. Makanan sedikit, tapi mereka berharap berkah. Mereka tidak mengambil yang haram. Sebagian orang menuduh macam-macam tanpa ilmu. Kita belajar, jangan seuzon kepada orang yang sedang diuji. Nabi Ayub berdoa dengan adab yang indah.
tidak menuntut, tidak sombong, hanya berharap rahmat Allah. Bisikan ingin membuat beliau putus asa, tapi hati yang dekat dengan Allah tidak mudah runtuh. Ujian itu lama dan jalan terasa jauh, namun pahala sabar juga besar di sisi Allah. Meski manusia menjauh, Allah tidak pernah jauh. Nabi Ayub tetap yakin kepada Rabb-Nya. Allah berfirman bahwa Ia mengabulkan doa Nabi Ayub dan mengangkat kesusahannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Lalu datanglah pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka. Nabi Ayub tetap menunggu dengan sabar. Allah memberi petunjuk agar Nabi Ayub menghentakkan atau memukul tanah. Dan tiba-tiba ada kejadian luar biasa. Subhanallah, muncul mata air yang jernih dari bumi. Itu rahmat dari Allah. Nabi Ayub mandi dan minum dari mata air itu. Dengan izin Allah, beliau tetap menjaga adab dan kesopanan. Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Tubuhnya kuat kembali dan hatinya semakin bersyukur. Istri Nabi Ayub pulang, lalu melihat beliau sudah sehat. Ia tertegun antara kaget dan bahagia. Ia mendekat perlahan. Benar, itu Nabi Ayub. Allah telah mengangkat sakitnya. Mereka bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati. Inilah balasan bagi sabar dan doa. Rumah dibersihkan, jendela dibuka, dan harapan kembali masuk. Hidup mulai membaik sedikit demi sedikit. Orang-orang terkejut melihat Nabi Ayub sehat. Nabi Ayub tetap lembut dan tidak mengungkit masa sulit. Allah menyebutkan bahwa keluarga Nabi Ayub dikembalikan dan diberi tambahan sebagai rahmat. Ini juga dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Kebahagiaan kembali datang dengan cara yang Allah kehendaki. Mereka semakin taat dan semakin bersyukur. Nabi Ayub kembali mengajarkan iman kepada anak-anak. Semua dari Allah, nikmat disyukuri, ujian disabari. Ada orang yang menyesal karena dulu menjauh. Nabi Ayub memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nabi Ayub kembali bersedekah. Ujian membuat beliau semakin lembut kepada orang lain. Dalam surah Sad ada pelajaran tentang janji Nabi Ayub. Allah memberi solusi yang penuh rahmat agar beliau tetap menepati janji tanpa berbuat zalim. Nabi Ayub dan istrinya berdoa bersama. Dalam keluarga, doa membuat hati saling menguatkan. Pelajaran pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mampu mengubah keadaan kapan saja. Pelajaran kedua, sabar itu ibadah. Allah melihat usaha, air mata, dan doa kita. Pelajaran ketiga, bersyukur di semua keadaan. Saat senang kita bersyukur, saat susah kita tetap bersyukur dan bertahan. Ada juga kisah dalam hadis sahih tentang karunia Allah setelah sabar. Ini menambah semangat kita untuk tetap berharap. Dalam riwayat sahih, Allah memberi rizki seperti belalang emas. Nabi Ayub mengumpulkannya sebagai nikmat dari Allah. Nabi Ayub tidak sombong dan tidak rakus. Nikmat membuat beliau makin tunduk kepada Allah. Kampung kembali dibangun, ladang ditata, dan kehidupan berjalan lagi. Semua terjadi dengan izin Allah. Nabi Ayub duduk bersama anak-anak dan bercerita. Beliau mengajarkan, saat sedih jangan menyalahkan Allah, tapi berdoalah dengan adab. Kita bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk sabar." Dan yakinlah, Allah Maha mendengar. Istri Nabi Ayub menjadi teladan, sabar, kerja halal, dan tetap berbuat baik. Akhlak baik itu cahaya. Setelah badai, Allah memberi jalan keluar. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Allah tidak menyia-nyiakan sabar hambanya. Tetaplah berharap dan tetaplah taat. Manusia bisa berubah-ubah, tapi kita tetap memilih akhlak yang baik seperti Nabi Ayub. Nikmat itu banyak bentuknya, keluarga, rezeki, dan kesehatan. Namun yang paling penting adalah iman di hati. Saat kita jatuh, kita bangkit dengan doa. Nabi Ayub mengajarkan cara bangkit yang paling indah. Kisah ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kita ambil pelajaran, bukan sekedar hiburan. 3 kunci, sabar, doa, dan tawakal. Kalau kita pegang ini, hati kita akan kuat. Ujian datang, Nabi Ayub bersabar, Nabi Ayub berdoa, lalu Allah memberi pertolongan dan mengganti dengan kebaikan. Jika ada bisikan, Allah tidak sayang aku, itu salah. Lawan dengan zikir, doa, dan ingat rahmat Allah. Adik-adik, kalian sedang diuji apa hari ini?
di sekolah, di rumah, atau sedang sakit. Ceritakan kepada Allah lewat doa. Lakukan yang bisa kita lakukan. Sholat, doa, sabar, dan tetap berbuat baik. Itu jalan seorang muslim. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, kuat, dan selalu berharap kepada rahmat-Nya. Amin. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.